Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Lestari dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pola tanam pertanian polikultur, yaitu tumpang sari yang dapat Bapak atau Ibu terapkan pada lahan pertaniannya. Jadi, apa sih tumpang sari? Jadi, tumpang sari ini merupakan salah satu pola tanam dari polikultur yang merupakan sistem atau cara pola tanam yang mencampurkan dua atau lebih tanaman atau makhluk hidup lainnya dengan satu areal yang bertujuan untuk memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Pola tanam tumpang sari ini bisa memberikan efek positif untuk mengurangi hama, serangga, penyakit, dan gulma. Selanjutnya, tanaman yang bisa digunakan dalam sistem tumpang sari ini bisa bermacam-macam. Untuk tanaman semusim yang mempunyai umur tanaman yang tidak berbeda jauh dengan tanaman yang lebih panjang yang nantinya akan menjadi tanaman pokoknya. Contohnya seperti misalkan Bapak atau Ibu menanam tanaman induknya kacang panjang itu bisa ditumpang sarikan dengan tanaman tomat ataupun cabai. Untuk tanaman induknya jagung itu dapat ditumpang sarikan dengan ubi jalar, cabai, tomat ataupun kedelai. Sedangkan untuk tanaman induknya kedelai itu dapat ditumpang sarikan dengan ubi jalar dan kacang tanah. Untuk tanaman induknya tomat ataupun cabai itu bisa ditumpang sarikan dengan tanaman sayuran seperti kangkung, bayam ataupun sawi. Untuk tanaman eh, sayuran seperti bayam itu dapat ditumpang sarikan dengan tanaman obat-obatan, contohnya seperti tanaman kencur. Tumpang sari tanaman tahunan juga bisa seperti tanaman vanili dan kopi. Jadi kalau contohnya Bapak atau Ibu di sini menanam jagung, kan jagung umurnya sekitar 3 bulan. Dapat ditumpang sarikan dengan tanaman kedelai, contohnya yang usia panennya itu 2 sampai dengan 3 bulan atau dengan tanaman cabai yang umur panennya itu 2,5 hingga 3 bulan. Lalu apa sih perbedaan antara polikultur dan monokultur? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi kalau polikultur itu contohnya ini tanaman tumpang sari itu akan meningkatkan efisiensi penggunaan lahan karena lahan yang kosong dapat ditanami dengan tanaman lainnya. Sedangkan untuk monokultur itu kurang efisien karena tanamannya itu hanya satu komoditas. Selanjutnya yaitu polikultur memungkinkan menanam lebih dari satu jenis komoditas dalam satu tahun. Sedangkan untuk monokulturnya hanya menanam satu jenis komoditas karena yang ditanam hanya satu tanaman saja. Selanjutnya, untuk tanaman polikultur, populasi tanaman dapat diatur sedemikian rupa tergantung jenis komoditas yang dibudidayakan. Namun, untuk tanaman monokultur itu tidak dapat mengatur populasi tanaman. Selanjutnya, polikultur dapat lebih membuat ekosistem lebih stabil. Namun, untuk monokultur ekosistemnya yang dibentuk tidak stabil. Selanjutnya, pola tanam bergilir dapat memutus mata rantai serangan hama. Sedangkan untuk monokultur dapat meningkatkan jumlah organisme pengganggu tanaman dan seringkali terjadi ledakan hama dan penyakit. Selanjutnya, tanaman polikultur ini jenis tanaman yang banyak memungkinkan banyaknya jenis hama yang menyerang tetapi dalam jumlah yang kecil. Untuk tanaman monokulturnya itu komoditas dapat diidentifikan sehingga hasilnya bisa lebih banyak daripada polikultur. Eh, dan yang terakhir yaitu pada pola tanam tumpang sari tidak dapat diidentifikan hanya pada satu jenis tanaman saja, sehingga hasil per komoditas lebih rendah daripada pola monokultur. Kalau untuk tanaman monokulturnya sendiri, pemeliharaan lebih mudah karena hanya satu tanaman saja yang dibudidayakan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu. Selanjutnya ada tujuan dari tanaman tumpang sari. Ini terdapat 6 tujuan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang pertama yaitu mengefisiensikan penggunaan tempat dan waktu. Efisiensi penggunaan tempat atau ruang dengan adanya bagian atau space kosong pada jarak tanaman sehingga dapat dimanfaatkan untuk menanam jenis tanaman lainnya untuk mempergunakan lahan lebih efisien dan berprofit bagi petani sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua yaitu mencegah dan mengurangi pengangguran musiman. Jadi beberapa jenis komoditas hanya memanfaatkan tenaga kerja pada saat musim tanam ataupun musim panen saja. Hal ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran di sela-sela musim tanam dan musim panen tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, meminimalkan pengolahan tanah.
Pengolahan tanah minimal mempunyai kelebihan, yaitu tidak terjadinya kerusakan struktur tanah sebab terlalu intensif diolah. Pengolahan tanah minimal atau tanpa olah tanah dapat beresiko erosi akan relatif lebih kecil daripada yang diolah secara sempurna. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan gizi masyarakat lebih beragam. Tumpang sari dengan menggunakan dua atau lebih jenis tanaman yang ditanam akan memperoleh nilai gizi yang lebih beragam. Tiap tanaman kan mempunyai kandungan gizi yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tujuannya yang kelima, dapat menekan serangan hama dan patogen. Penggunaan pola tanam dengan tumpang sari termasuk memodifikasi ekosistem yang berkaitan dengan pengendalian hama ataupun patogen, memberikan keuntungan antara lain menjaga fase musuh alami yang tidak aktif, menjaga keanekaragaman komunitas, menyediakan inang alternatif, menyediakan makanan alami, membuat tempat perlindungan musuh alami, dan dapat digunakan atau menggunakan insektisida yang selektif. Yang terakhir yaitu dapat memutus mata rantai pertumbuhan dan ledakan populasi hama dan patogen. Memilih jenis komoditas dan kultur teknis yang dilaksanakan untuk menunjukkan usaha agar dapat meminimalkan persaingan dan mengoptimalkan kerjasama antar tiap tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya, ada nggak sih kelebihan atau kekurangan dari pola tanam tumpang sari ini? Yang pastinya ada. Yang pertama yaitu kelebihannya, itu dapat meminimalisir kegagalan panen, dapat meminimalisir erosi tanah dan kehilangan tanah, dapat memanfaatkan lahan kosong dengan disela tanaman induknya, dapat meningkatkan populasi total persatuan luas, serta dapat menyuburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah, dan juga dapat memperbaiki tata air untuk lahan produksi pertanian. Untuk kekurangannya sendiri dapat terjadi perebutan nutrisi seperti unsur hara, cahaya, ketersediaan air bagi tanaman karena tanaman yang ditanam memiliki periode umur dan pertumbuhan yang relatif sama, sehingga kebutuhan nutrisi saling berebut. Selanjutnya, syarat dalam menggunakan pola tanam tumpang sari ini. Yang pertama yaitu sistem perakaran harus berbeda. Apabila sistem perakaran sama, maka dimungkinkan akan terjadi persaingan unsur hara yang terdapat pada tanah lahan produksi. Selanjutnya, tanaman harus berasal dari jenis tanaman yang berbeda supaya umur dan pertumbuhan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kebutuhan unsur hara pada akar tanaman harus berbeda agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Selanjutnya, bagian tanaman yang dipanen harus sama agar hama tidak berfokus pada satu tanaman. Contohnya seperti tanaman jagung yang dipanen kan bagian buah jagungnya atau bijinya ya. Begitu juga dengan kedelai yang dipanen buah atau biji kedelainya. Syarat yang terakhir yaitu tanaman harus diperhatikan supaya tidak terjadi perebutan kebutuhan nutrisi. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin sekian materi mengenai pola tanam tumpang sari yang dapat saya jelaskan. Apabila Bapak-bapak atau Ibu-ibu ada pertanyaan mengenai materi ini dapat ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.